Artinya harus seperti apa dong Prof. Sadik jika memang kita ingin menyelamatkan partai politik, mulainya dari mana? Tadi kan Mas Hensa sempat bilang mulainya dari kader dulu seperti itu. Kalau Prof. Sadik seperti apa? Untuk menyelamatkan partai politik ini harus partai politiknya sendiri yang menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dia harus mengeluarkan produk-produknya yang memuaskan dan layak dan bisa diterima oleh masyarakat. Terutama produknya dalam melahirkan pemimpin. Partai politik melahirkan pemimpin yang saya lihat ini belum mempunyai kualitas yang bagus. Olehnya itu Republik kita ini mengalami namanya krisis kepemimpinan. So Republik ini sebenarnya as a matter of leadership, masalah kepemimpinan. Pemimpin itu cara kita hidup mulai dari diri sendiri, di rumah tangga kita, di kelompok, sampai kepada jabatan tertinggi di dalam suatu negara itu presiden. Nah ini, jadi dia harus mengeluarkan produknya untuk memilih pemimpin yang benar diterima oleh rakyat itu. Yang kedua, dia harus bersana dalam hal tadi itu memuaskannya dalam hal pendidikan politik. Keberhasilan suatu pemilu bukan diukur dari jumlah pemilih yang hadir, tapi sangat ditentukan oleh kualitas orang yang memilih itu. Apakah orang yang memilih itu sudah benar-benar mengetahui apa tujuan dan memilih, bahwa dia memilih ini untuk menyangkut kehidupan dia 5 tahun akan datang. Ini tugas daripada partai politik, memberikan pendidikan politik, melahirkan pemimpin dan memanage konflik. Nah, konflik ini harus ada, karena kalau tidak ada konflik, tidak ada pekerjaan politisi. Jadi kita memang perlu saingan, perlu ada berkompetisi supaya sehat. Yang berbahaya kalau kita menciptakan monolitik, itu sama dengan negara komunis nanti. Dan ini tidak ada suatu negara yang maju di dunia ini tanpa yang namanya kebebasan. Ambil contoh Cina. Cina, walaupun dia itu sistem politiknya komunis, tapi ekonominya sangat-sangat kapital, sangat liberal. Menurut data perdagangan di Republik kita ini, jumlah barang yang masuk ke Cina 30% ke atas jumlahnya. Digabung barangnya dari Jepang, Malaysia, Singapura, Thailand, masih banyak Cina itu. Itu berarti bahwa ekonominya bebas, tapi politiknya tetap komunis. Nah, ini yang perlu kita perhatikan baik-baik, bahwa benar-benar ke depan untuk Republik kita ini, kita perlu namanya demokrasi. Kebutuhan akan demokrasi, implementasi demokrasi. Dan yang kedua, mencari sistem yang unggul, yang cocok dengan masyarakat Indonesia yang pluralistis, majemuk. Saya rasa ini belum pas, karena masih ada mau merubah sistem. Berarti ini belum ending di sini. Ya, kita harus ada benchmarking. Gak ada salahnya kita melihat negara-negara yang maju seperti Amerika. Ya, karena saya tanya kepada Amerika, kenapa you mementingkan electoral college rather than popular vote? Sama Newt Gingrich waktu itu bilang, no. So simple katanya. There is no United States of America without California, without Pennsylvania, without Chicago. Sama dengan Republik kita ini. Tidak ada Indonesia ini kalau tidak ada Kalimantan, kalau tidak ada Papua dan Surabaya. Jadi kalau dengan sistem suara terbanyak itu berbahaya juga. Kita harus pertimbangkan perwakilan juga. Terima kasih. Terakhir, Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.